Banyak para trader ya atau teman-teman yang memutuskan untuk menjadi seorang trader itu ya nggak pakai value investing ini gitu. Ada pertanyaan yang menarik dari salah satu peserta webinar yang kami selenggarakan kemarin ya. Beliau mengatakan seperti ini, Mas, kira-kira metode value investing ini kelemahannya apa gitu? Jadi kan dalam kita analisa saham ya, dalam teman-teman menerapkan metode analisa saham itu kan ada beberapa metode yang bisa dipakai. Nah, ada technical, ada fundamental, ada value investing, ada bandarmologi dan lain sebagainya ya. Bahkan ada metode-metode yang lainnya yang banyak, ada sentimen analisis dan sebagainya. Itu ada plus minusnya gitu. Nah, kira-kira value investing ini minusnya apa, kelemahannya apa gitu ya. Waktu itu saya juga berpikir agak lama juga nih, kira-kira apa ya kelemahan dari value investing. Nah, di situ saya baru menemukan jawabannya. Kelemahan dari value investing adalah membosankan. Ya. Jadi memang betul bahwa value investing ini adalah metode yang paling membosankan. Kenapa membosankan? Karena yang namanya value investing artinya kita berinvestasi pada value perusahaan. Di mana value yang bisa kita analisa dari suatu perusahaan yang paling gampang adalah kita analisa kinerja perusahaan. Nah, problemnya adalah kinerja perusahaan itu tidak bisa terbentuk hanya dalam waktu 1 atau 2 bulan saja. Melainkan bisa beberapa tahun, bisa 1-2 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Makanya di situ dikatakan bahwa kesuksesan dari kita menerapkan value investing 80% ditentukan dari kesabaran kita ya. Alias kita harus berteman dengan waktu. Jadi sukses dalam value investing bukan dari suksesnya kita analisa harga wajar saham, bukan dari suksesnya atau bisanya atau pintarnya kita analisa laporan keuangan, bukan itu, Pak. Tetapi 80% kesuksesan kita dalam menerapkan value investing adalah di kesabaran. Nah, makanya untuk value investing ini banyak para trader ya atau teman-teman yang memutuskan untuk menjadi seorang trader itu ya nggak pakai value investing ini gitu. Atau paling tidak value investing atau bisa dikatakan analisa fundamental itu hanya sebagai pelengkap saja. Nah, ini khusus bagi teman-teman yang pengen aktif di bursa saham ya, alias teman-teman suka dengan pergerakan harga saham setiap harinya. Nah, itu biasanya value investing itu tidak digunakan gitu. Dan itu juga agak masalah ya, karena memang kembali ke pribadi kita masing-masing, kembali ke profil resiko kita masing-masing, kembali ke tujuan investasi kita masing-masing. Apakah kita pengen aktif di bursa saham, artinya kita seneng dengan pergerakan harga saham setiap saatnya, atau kita memang benar-benar investor atau benar-benar ingin menjadi investor pasif di mana kita beli, kemudian kita tidur, kita tunggu 3 bulan lagi saat publikasi keluar baru kita kerja lagi sambil menunggu harga sahamnya naik seiring dengan value perusahaan tersebut naik. Nah, kalau saya memilih metode value investing ini karena saya punya kesibukan yang lain di mana saya tidak terlalu bisa mengikuti pergerakan harga saham setiap harinya, di mana saya tidak bisa harus mengikuti sentimen market setiap harinya, di mana saya punya kesibukan lain yang harus saya pegang, di mana keputusan-keputusan tersebut di tangan saya ya. Jadi daripada saya melihat pergerakan harga saham setiap harinya, ya lebih baik saya investasi pada value perusahaan. Saya beli di perusahaan yang saya yakin value-nya akan terus naik, kemudian saya tinggal tunggu ya, saya tinggal tidur, saya tinggal urus bisnis saya yang lain, nanti harga sahamnya akan naik sendirinya seiring dengan kenaikan value perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih, Mas, ketika Mas Eros bilang bahwa saham ini sudah mahal gitu. Nah, nyatanya minggu depan itu masih bisa naik lagi gitu. Nah, berarti metode dari value investing ini tidak berguna dong atau tidak valid gitu ya. Nah, sebenarnya gini, mahal atau murah itu tidak menentukan harga saham tersebut naik atau turun. Jadi ketika saya bilang harga saham tersebut mahal, ya belum tentu besok harganya akan turun gitu. Begitu juga ketika saya menyimpulkan bahwa saham tersebut harganya sudah murah, ya belum tentu besok harganya akan naik. Nah, sebenarnya mahal atau murah itu
itu sebenarnya lebih ke layak nggak sih saham dengan value seperti ini kita hargai sedemikian tinggi. Sebenarnya di situ problemnya ya. Jadi kalau bisa kita katakan istilah mahal ini sebenarnya punya dua arti. Yang pertama itu premium, yang kedua itu memang kemahalan gitu. Jadi misalkan contohnya seperti ini ya. Ketika kita menemukan perusahaan ya dengan value-nya sangat luar biasa tapi dihargai valuasi yang mahal, yaitu memang harganya premium. Contohnya misalkan seperti Unilever. Kenapa Unilever valuasinya bisa 40 kali sampai 50 kali dari book value-nya? Ya karena fundamental Unilever itu luar biasa dengan value dari semua produknya yang luar biasa, maka harganya itu kayaknya sih tidak bisa murah gitu. Nah, maka harga premium di mana valuasinya mencapai 50 kali dari book value-nya, yaitu memang harga wajarnya di situ. Nah, berbeda kalau misalkan kita menemukan perusahaan yang ROE-nya hanya 1% atau 2%, tetapi PBV-nya sudah dihargai di 2 kalinya gitu. Misalkan valuasinya dihargai 2 kali dari book value-nya, seperti itu. Nah, menurut saya ya kalau yang kedua ini, case kedua ini sudah kemahalan gitu. Jadi ibaratnya seperti ini, misalkan nih, kita sama-sama dikasih permen gitu. Permen rasa coklat dan stroberi, dimana kalau kita makan sekali habis gitu. Nah, satu sisi kita menemukan permen di harganya Rp500. Nah, kita anggap ya harga Rp500 ini harga wajarnya gitu. Tetapi di toko lain, di mana toko lain tersebut tuh rame, permen tersebut dihargai 10.000 per satu bijinya gitu. Maka saya menganggap ya itu kemahalan gitu. Kemahalan wong sama-sama permen dan sekali dimakan habis kok dihargai 10.000 gitu. Sedangkan ini permen di toko sebelahnya sama-sama permennya cuman diharga Rp500 gitu. Ya kalau saya sih saya pilih Rp500. Walaupun di seberang sana itu toko yang menjual harga 10.000 itu sebenarnya tokonya saja yang bagus gitu. Tokonya saja yang punya merek. Tapi permennya ya sebenarnya sama-sama permen gitu. Nah itulah maksudnya antara mahal, premium, dan juga murah. Nah itu mengenai pertanyaan dari beberapa webinar, dari beberapa peserta webinar kemarin yang menurut saya ini cukup menarik ya tentang metode value investing ini. Nah sekarang kembali nih ke teman-teman sekalian nih. Teman-teman ketika mau beli saham sudah menentukan belum nih? Untuk time frame jangka panjang atau memang untuk mencari keuntungan jangka pendek? Karena beda tujuan beli saham, maka beda metode yang harus dipakai. Nah, kalau teman-teman nonton channel di Investor ini, maka harapan kami ya, atau gambaran kami, teman-teman memang membeli saham untuk tujuan investasi jangka panjang. So, jika teman-teman memilih untuk investasi jangka panjang, stay terus di channel ini ya. Subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Tunggu video saya selanjutnya dan salam Passive Income.